Jumpa lagi dengan Ketzafu. Tak lupa saya doakan semoga kalian semua diberi kesehatan selalu. Di film ini menceritakan tentang seorang ibu dan anak yang rumahnya tiba-tiba diserang oleh sekelompok koboi perampok. Daripada penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan pegunungan yang gersang, dan terlihat gadis bernama Hester yang mendatangi makam ayahnya bernama Thomas dan meletakkan batu di makam ayahnya setiap hari. Sementara ibunya yang bernama Pandora tampak kesal melihat kelakuan anaknya yang seolah-olah sedang menabur bibit di halaman rumahnya. Hester memberitahukan bahwa ayahnya mengajarkan untuk terus bekerja supaya tetap bertahan hidup. Terlihat, bibit yang ditabur Hester hanya tumpukan batu. Akhirnya dia pun muak, karena mereka sejak lama tinggal di wilayah gersang yang jauh dari suasana perkotaan, yang setiap harinya hanya dilewati oleh para koboi dengan kudanya. Keesokan harinya, Hester mengungkapkan pada ibunya bahwa dia sangat ingin makan daging. Namun ibunya menyuruh Hester bersabar, karena memang keluarganya dari keluarga yang kurang mampu. Tiba-tiba, keduanya pun mendengar suara tembakan. Pandora yang panik pun langsung menyuruh Hester untuk mengambil pisau di rumah asap. Sementara Pandora sendiri sudah bersiap dengan senjata di tangannya. Hal itu dilakukan untuk bersiaga jika ada bahaya yang terjadi. Hingga malam pun tiba, Pandora masih berjaga-jaga di luar rumahnya. Hester sangat mencemaskan hal itu, lalu Pandora menyuruh Hester untuk segera tidur. Sementara dirinya akan tetap terus berjaga-jaga di luar. Pagi pun tiba, yang dimana Pandora masih berjaga di luar rumah. Dan ketika Hester akan pergi mengunjungi makam ayahnya, dia pun terkejut melihat seseorang sedang terbaring pingsan. Pandora yang mendengar panggilan Hester pun tiba di tempat itu. Terlihat, pria itu sekarat akibat pendarahan di kakinya. Namun Pandora menganggap, jika pria itu masih bernafas, lalu keduanya menarik pria tersebut membawa ke rumahnya. Terlihat para koboi sedang dalam perjalanan, dan diikuti keduanya yang kesusahan menarik pria itu. Untuk mempermudahnya, mereka menariknya dengan menggunakan selimut, dan membawa pria itu masuk ke dalam rumah. Lalu keduanya membaringkan pria itu di ranjang. Pandora melihat luka tembakan di kakinya yang lumayan parah. Lalu ia menyuruh Hester memanaskan pisau untuk pengobatannya. Pandora menemukan senjata pria tersebut, lalu memeriksanya. Pandora menyuruh Hester menahan badan pria itu, untuk mengobati kakinya yang patah tulang, dan menempelkan pisau panas untuk menghentikan pendarahannya. Hester menganggap, jika pria itu tampak cukup berbahaya. Namun Pandora tetap harus membantu pria tersebut. Sementara itu, Pandora akan menuju lokasi tempat pria itu pingsan, dan ia menemukan tumpukan uang di dalam tas pria itu. Lokasi itu ternyata tak jauh dari makam suaminya, lalu ia menceritakan hal itu di makam suaminya. Pandora mengatakan, jika pria itu akan membawa bencana di rumahnya. Ia berjanji, jika terjadi sesuatu, ia akan melindungi Hester dan siap melawannya. Tak lama, Hester memanggil ibunya, jika pria itu sudah sadarkan diri. Mereka pun saling berkenalan dan pria itu bernama Calhoun. Ia memberitahukan, bahwa dia habis ditembak oleh penembak jitu yang bernama Bob. Namun, Hester tak mempercayai hal tersebut, karena ia berpikir, jika dia memang penembak jitu, pasti dia akan menembak jantungnya. Pandora pun menyuruh Hester mengambil air di luar, sementara Calhoun, yang tahu jika tas berisi uangnya dibawa oleh Pandora, ingin bersepakat dengannya untuk mengembalikan tas tersebut. Lalu Pandora melempar tas itu pada Calhoun. Pandora pun memberitahukan pada Hester, jika Calhoun adalah seorang pencuri. Calhoun pun menceritakan tentang pencuriannya itu bersama teman-temannya di bank. Mereka membunuh korbannya, lalu mengambil uangnya tersebut. Namun dalam pelariannya, dia berkonflik dengan temannya tentang hasil curiannya, yang akhirnya membuat kakinya pun tertembak. Pandora mengutuk perbuatan Calhoun yang melakukan pencurian hingga membunuhinya, yang sangat dibenci oleh Tuhan. Di malam harinya, Hester masih sangat ingin makan daging. Namun ibunya menghidangkan bubur jagung untuk makan malam mereka. Hester juga memberikan bubur itu pada Calhoun. Namun bukannya berterima kasih sudah ditolong, Calhoun merendahkan makanan tersebut. Dengan sombongnya, dia pun menawarkan uang pada Pandora, untuk membeli makanan yang lebih pantas untuk keluarga Pandora. Namun Pandora tidak tertarik sama sekali, dan mengancam akan mengusir Calhoun keluar rumahnya, jika masih saja mengejek kehidupannya. Calhoun malah mengancam balik, jika ia ingin pergi dari tempat itu, dan meminta mereka untuk mempersiapkan kuda untuk dirinya pergi. Namun Hester mengatakan, jika mereka tak punya kuda, karena mereka telah memakannya. Ditambah juga, mereka telah lama hidup sendiri, karena tetangga mereka yang telah lama pergi meninggalkan wilayah tersebut. Keesokan paginya, keduanya mendapati Calhoun mengalami demam yang tinggi.
akibat luka di kakinya yang semakin parah. Ketika Calhoun terbangun, Pandora justru memukulnya hingga pingsan. Ketika Calhoun kembali siuman, ia pun terkejut mendapati kakinya telah hilang, karena Pandora harus memotong kakinya agar Calhoun tetap hidup. Namun Calhoun merasa jika dirinya baik-baik saja, dan sangat tidak terima kakinya dipotong tanpa sepengetahuannya. Di saat itu juga, Hester merindukan ayahnya, begitu juga dengan Pandora yang juga sama merindukan. Mereka teringat tentang kebaikan ayahnya yang selalu menghargai usaha orang lain yang telah menolongnya. Di saat itu juga, Hester kesal mendengar ocehan Calhoun terus-menerus. Lalu ia menunjukkan buku medis yang menjelaskan bahwa Calhoun beruntung dapat selamat, karena kebanyakan orang akan mati setelah kakinya dipotong. Pandora pun menyuruh Hester untuk keluar sebentar, sementara Pandora menawarkan kesepakatan Calhoun, yakni dia akan ke desa membelikan keperluan Calhoun untuk pergi, namun syaratnya, Calhoun harus jujur padanya tentang aksi pencuriannya tersebut. Calhoun pun memberitahukan jika dirinya sedang berselisih dengan Bob karena dirinya membawa kabur uang hasil curiannya itu diam-diam. Hal itu membuat dirinya sedang diburu oleh saudara laki-laki Bob yang bernama Bir John. Calhoun memberitahukan bahwa kelompok Bir John berjumlah 3 orang, yakni Jack, Wilson, dan Pete. Kini kelompok John sedang menunggu kehadiran Calhoun yang tak kunjung datang. Mereka pun mengobrol tentang perselisihan antara Calhoun dengan Bob. Mereka yang kini bersama dengan pria pemilik 2 wanita itu, dan Wilson ingin membawa para wanita tersebut pergi bersama kelompoknya, namun pemiliknya melarang hal itu. Tanpa pikir panjang, Wilson pun menembak pemiliknya, lalu ia mengejar para wanita tersebut. Di sisi lain, Calhoun meyakinkan Pandora bahwa kelompok itu benar-benar kejam, dan Calhoun menyarankan Pandora untuk pergi dari sini sebelum kelompok itu menemukannya. Namun Pandora menolak pergi dari tempat ini, karena dirinya optimis untuk tetap di sini apapun yang terjadi, hingga tanah wilayahnya itu kembali subur. Walaupun faktanya mereka masih kesusahan untuk mencari makan. Malam pun tiba, Pandora dan Hester sedang merakit senjata milik ayahnya dan Calhoun. Sementara Calhoun masih saja meremehkan keberadaan keluarga ini di sini, yang sangat betah tinggal di daerah gersang. Pandora pun memperingatinya, jika dirinya bisa saja langsung menembaknya jika dia mau. Akhirnya Calhoun pun menawarkan bantuan untuk memperbaiki senjata milik suami Pandora yang telah rusak. Lalu Hester pun memberikan senjatanya itu. Tampaknya senjatanya itu memang sudah rusak, dan tak bisa diperbaikinya. Di malam harinya, Hester mengendap-endap keluar dari rumah dari Pandora, dan akan menuju ke dalam hutan, entah apa yang akan dia lakukan. Keesokan harinya, kelompok Bir John bersiap melanjutkan perjalanannya untuk mencari keberadaan Calhoun. Terlihat, mereka ternyata telah membunuh kedua wanita itu dan meninggalkannya begitu saja. Scene kembali pada Pandora, yang menyadari kepergian Hester. Dia mengunjungi makam suaminya, namun tak menemukannya. Pandora cukup sedih karena anaknya telah pergi. Pandora pun menyalahkan Calhoun, karena ucapan Calhoun yang menyuruhnya untuk segera pergi dari wilayah ini, dan ia akan membunuh Calhoun, jika Hester tidak akan kembali. Di saat itu juga, kelompok Bir John tiba di wilayah itu, sementara Hester, ternyata dirinya sedang mencari keberadaan teman-temannya Calhoun, yang akhirnya, dirinya menemukan keberadaan kelompok tersebut yang telah tumbang. Hester mengambil senapan mereka, dan tak terduga, salah satu pria di situ masih hidup, yang membuat Hester pun langsung menghabisinya. Setelah dirasa aman, dia pun pergi dari tempat itu. Sementara di rumahnya, Pandora akhirnya memasak daging terakhir yang dimilikinya. Pandora terpaksa membagikan dagingnya pada Calhoun, karena mereka memerlukan tenaga untuk menghadapi kelompok Bir John. Lalu Calhoun menyantap daging itu dan memuji masakan Pandora yang begitu lezat, dan dirinya sangat senang saat Pandora memberikan jatah daging untuknya. Sementara itu, Hester kelelahan ketika dalam perjalanan membawa senapan tersebut. Di saat itu juga, kelompok John tiba di lokasi, tempat di mana teman-temannya Calhoun telah tumbang. Di sana John juga mendapati adiknya yakni Bob, yang juga telah tumbang, dan tak lain, Hester lah yang menghabisinya tadi. John tidak terima adiknya diperlakukan seperti ini, sementara Jack juga menemukan jejak salah satu pria yang ternyata masih hidup, dan merangkak melintasi bukit. Bir John mengira, jika itu pasti Calhoun yang berhasil selamat. Mereka pun saling menganalisis tentang tragedi tersebut, yang membuat mereka pun curiga. Karena senjata mereka tiba-tiba hilang semua, lalu, Bir John menembakkan senjatanya setelah melihat jasad adiknya ditarik Pete. Dari suara tembakan tersebut, membuat Pandora pun mendengarnya. Pandora pun memodifikasi garpu rumput yang akan digunakan Calhoun untuk berdiri. Lalu Pandora pun menceritakan penyebab suaminya tewas, yakni karena dia ditembak oleh ayahnya yang tak merestui hubungan Pandora dengannya.
Dan hal itu membuat Pandora harus menumbangkan ayahnya sendiri dengan kejam. Sementara itu, Jack menemukan jejak Hester di situ. Birjon pun memerintahkan Jack untuk mengikuti jejak tersebut. Hester pun menyadari jika kelompok itu sudah datang mendekat. Sementara Pandora akhirnya memberikan senjata itu pada Calhoun. Namun hanya berisikan satu peluru saja, keduanya pun menutup semua jendela rumah. Di saat itu juga, Jack telah mengetahui keberadaan Hester, dan dia pun mengejarnya. Hester yang telah berhasil datang ke rumahnya, langsung masuk ke dalam gudang dan menutupnya. Jack pun mendobrak pintu itu hingga berhasil mendobraknya. Pandora yang mendengar keributan di gudang, segera menuju ke sana. Jack pun mengancam Hester agar tidak melawannya, dan menanyakan keberadaan Calhoun di mana. Di saat ada kesempatan, Hester pun menyerang Jack, dan mereka pun saling menembak. Pandora pun keluar memanggil Hester, dan terjadi baku tembak dengan Jack. Birjon memerintahkan Pete untuk pergi memeriksa keadaan. Jack pun memberitahukan pada Pandora bahwa dia telah menembak Hester hingga tumbang. Hal itu membuat Pandora pun sedih. Lalu, Pandora mengancam akan membunuh Calhoun jika tidak membantunya menembak kelompok itu, mengingat semua ini dikarenakan ulah dari Calhoun. Pete pun memberitahukan hal itu pada Birjon tentang kejadian tersebut. Lalu Birjon memerintahkan untuk mengambil semua senjata yang berada di kuda. Sementara Birjon dan Wilson membaca mengamati rumah Pandora yang menurutnya sulit untuk menghampiri ke sana dengan bebas. Lalu John pun meneriaki Calhoun untuk memberikan uang hasil rampokannya tersebut dan berjanji mereka akan pergi dari sini tanpa pertumpahan darah. Namun Jack meneriaki Birjon bahwa Pandora akan ikut campur dengan urusan mereka karena dirinya telah menembak anak dari Pandora. Ketika John kembali menawarkan kesepakatan untuk damai, Pandora menyetujui kesepakatan itu. Lalu ia mengeluarkan uang yang berada di dalam tas, dan menggantinya dengan boneka. Menyadari Pandora telah membuang tas itu, John memaksa Jack untuk pergi mengambilnya. Lalu Jack pun berjalan mendekati tas tersebut. Setelah berhasil mengambil tas itu, John memerintahkan Jack memeriksa isinya, di mana Jack terheran, hanya menemukan boneka saja di dalam tas. Di saat kesempatan ini, Pandora memerintahkan membuang senjatanya, dan menjadikan Jack sebagai sandera untuk kelompok Birjon. Namun dari belakang, Hester ternyata masih hidup yang membuat Pandora pun bahagia. Dan Jack pun tumbang seketika, dan terjadilah baku tembak di antara mereka. Di saat itu juga, Pete datang memberikan kabar buruk, jika kuda mereka telah kabur. Dan seketika itu, Pete terkena tembakan dari Pandora. Di saat Pete sekarat, Birjon merasa jika Pete kini tak berguna untuknya, lalu ia langsung menembaknya hingga tumbang. Birjon dan Wilson pun memutuskan akan menunggu hari gelap untuk mengendap-endap turun ke bawah. Malam pun akhirnya tiba, Pandora mengendap-endap keluar dari rumah untuk menjemput Hester di gudang. Diikuti kedua pria itu, yang juga akan turun ke bawah dengan mengendap-endap. Tak lama, Pandora dan Hester kembali bertemu. Namun dari belakang, mereka telah tiba di gudang, dan mereka pun saling menembak. Hester berhasil masuk ke dalam rumah, sementara Pandora masuk ke dalam rumah asap. Birjon pun berhasil masuk, dan langsung melumpuhkan Pandora. Sementara Calhoun dan Hester bersiaga menunggu Wilson masuk ke dalam rumah. Saat itu juga, Calhoun berhasil menembak Wilson hingga tumbang. Namun aksi mereka terhenti saat Birjon tiba di dalam rumahnya. Ketika Birjon sedang menggoda Hester, Pandora kembali sadar, dan mengancam akan membakar semua uang itu ke dalam tungku api. Birjon pun mengajaknya untuk bersepakat, namun Pandora menolaknya. Lalu saat dia akan membakar semua uangnya itu, Birjon segera mengeluarkan pistolnya, namun dia harus tumbang setelah dicucul oleh Calhoun menggunakan garpu jeraminya. Pandora pun berterima kasih pada Calhoun setelah menyelamatkannya. Calhoun yang dalam kondisi sekarat, meminta dikubur bersama kakinya. Tetapi Pandora tak bisa mengabulkan hal itu, dan ia pun menjelaskan semua yang terjadi. Pandora mengungkapkan bahwa dirinya dan anaknya adalah makhluk kanibal. Mereka ternyata telah memakan kakinya tersebut, dan Pandora berterima kasih pada Calhoun karena telah membawa daging dari kelompok Birjon yang begitu banyak untuk bertahan hidup melewati musim dingin. Karena kelompok Calhoun telah tumbang semua di rumahnya, akhirnya Hester pun langsung menumbang Calhoun seketika itu juga. Jadi seperti yang kita ketahui, mengapa mereka tinggal sendirian di wilayah tersebut? Karena mereka hampir sebagian telah memangsa penduduk di situ untuk bertahan hidup. Sangat plot twist sekali ya.
Keesokan harinya, Hester mendatangi ibunya yang sedang mengolah daging. Ia ingin keluar kota untuk mencari suasana baru. Namun Pandora mengatakan, jika mereka akan tetap tinggal di sini seterusnya, dan mencari seseorang yang lewat untuk dimakan. Lalu Pandora menyuruh Hester untuk memisahkan kepala Calhoun untuk dikubur, sebagai rasa hormat karena telah membawakan banyak daging untuk mereka. Setelah itu, ia mendatangi makam ayahnya untuk berdoa sebentar. Kemudian, Hester mengubur kepala Calhoun sambil bernyanyi, dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton alur cerita film berjudul Place the Bone. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.